Iya, mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Yang terhormat yang mewakili pejabat Bupati Maluku Tenggara, staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, Bapak Karahayaan Esos. Yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara atau yang berkesempatan hadir, pejabat sekretaris daerah Kabupaten Maluku Tenggara, staf ahli Bupati, asisten sekda, pimpinan OPD, pimpinan BUMN, BUMD instansi vertikal, Ketua Majelis Jemaat GPM Anugrah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Ibu Pendeta yang berkesempatan hadir, serta Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih, selamat pagi dan shalom. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkesempatan hadir dalam prosesi ibadah pemakaman dari saudara, istri, mama, oma tercinta, almarhumah Ibu Valiandra Maitimu Ubro di saat ini. Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyerahan jenazah almarhumah Ibu Valiandra Maitimu Ubro dari pihak keluarga kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat pagi Bapak Ibu, hadirin sidang kedukaan yang kami hormati dan kami muliakan. Pada hari ini, Senin, tanggal 8 Juli 2024, kami keluarga besar Ubro Maitimu menyerahkan jenazah almarhumah Ibu Valiandra Ubro yang sering disapa Mama Vali kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk ada dalam upacara pelepasan secara kedinasan, dan selanjutnya kepada Majelis Jemaat GPM Anugrah Ohejang untuk melayani dalam ibadah pemakaman. Terima kasih.
Ya baik, Bapak Ibu sidang perkabungan yang terkasih, selanjutnya kita akan ikuti acara kedinasan dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat, yang mewakili penjabat Bupati Maluku Tenggara, staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, Bapak K. Rahayaan Esos. Yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara atau yang berkesempatan hadir, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, penjabat sekretaris daerah Kabupaten Maluku Tenggara, para staf ahli Bupati, asisten Sekda, pimpinan OPD, pimpinan BUMN BUMD, instansi vertikal, ketua klasis K kecil bersama pengurus, ketua majelis jemaat GPM Anugerah, para pendeta, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, jemaat, Bapak Ibu sidang perkabungan, serta keluarga besar Ubro Maitimu yang kami muliakan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara kedinasan pelepasan jenazah almarhumah Ibu Faliandra Maitimu pada hari Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pegawai negeri sipil yang hadir dipersilahkan mengambil tempat di bagian kiri kanan peti jenazah. Dengan hormat kami mengundang Bapak Dr. Andus Haji Talib Renhoran selaku Inspektur Upacara berkenan mengambil tempat. Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara segera dimulai. Lapor upacara kedinasan dalam rangka pelepasan jenazah almarhumah Ibu Faliandra Ubro Maitimu Senin 8 Juli tahun 2024 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Penghormatan kepada jenazah almarhumah Ibu Faliandra Maitimu dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada jenazah almarhumah Nyonya Faliandra Maitimu Ubro, hormat, gerak. Tegap, gerak. Pembacaan daftar riwayat pekerjaan almarhumah Ibu Faliandra Maitimu. Daftar riwayat pekerjaan almarhumah, nama Faliandra Maitimu, NIP 1973 01 29 1992 03 2005. Tempat tanggal lahir Ambon 29 Januari 1973. Agama Kristen Protestan. Pendidikan SPK Rumkit tingkat 3 Ambon. Jabatan terakhir Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. A. Riwayat pendidikan. 1.
SD Negeri 10 Ambon, lulus tahun 1985. 2. SMP Negeri 7 Ambon, lulus tahun 1988. 3. Sekolah Perawat Kesehatan Rumkit tingkat 3 Ambon, lulus tahun 1991. B. Riwayat pekerjaan. 1. Almarhumah diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil dalam pangkat pengatur muda, golongan ruang 2A, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1992 berdasarkan surat keputusan Kanwil Depkes nomor 3365/Kanwil/TU *angkarum 1 dengan gaji pokok sebesar Rp44.000. 2. Almarhumah diangkat sebagai pegawai negeri sipil dalam pangkat pengatur muda, golongan ruang 2A, terhitung mulai tanggal 1 Februari 1994 berdasarkan surat keputusan Kanwil Depkes nomor 1124/Kanwil/TU *angkarum 1/PNS/1994 dengan gaji pokok sebesar Rp117.300. 3. Almarhumah dinaikkan pangkat menjadi pengatur muda tingkat 1 golongan ruang 2B terhitung mulai tanggal 1 April 1998 berdasarkan surat keputusan Badan Kepegawaian Negara nomor *14-2501/015 *angkarum 4 200-T dengan gaji pokok sebesar Rp129.000. 4. Almarhumah dinaikkan pangkat menjadi pengatur golongan ruang 2C terhitung mulai tanggal 1 April 2000 berdasarkan surat keputusan Badan Kepegawaian Negara nomor angkarum 4.14-25/015-angkarum 4 200-T dengan gaji pokok sebesar Rp234.800. 5. Almarhumah dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002 berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 823-2-SK-19-angkarum 10-2002 dengan gaji pokok sebesar Rp771.500. 6. Almarhumah dinaikkan pangkat menjadi penata muda golongan ruang 3A terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004 berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 823-SK-30-angkarum 10-2004 dengan gaji pokok sebesar Rp967.800. 7. Almarhumah dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006 berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 823-SK-89-angkarum 10-2006 dengan gaji pokok sebesar
Rp1.186.100. 8. Almarhumah dinaikkan pangkatnya menjadi penata golongan ruang 3C terhitung mulai tanggal 1 April 2009 berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 823.3/22/M dengan gaji pokok sebesar Rp2.080.600. 9. Almarhumah dinaikkan pangkatnya menjadi penata tingkat 1 golongan ruang 3D terhitung mulai tanggal 1 April 2012 berdasarkan surat keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 823.3/38/M dengan gaji pokok sebesar Rp2.871.800. C. Riwayat jabatan. 1. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 821.TIK/SK/003/2017 tanggal 3 Februari 2017. 2. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tenggara nomor 821.24/SK/011/2020 tanggal 8 Juni 2020. D. Tanda jasa penghargaan. 1. Almarhumah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 23/TK/2002 tanggal 7 Agustus 2002. 2. Almarhumah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51/TK/2013 tanggal 26 Juli 2013. E. Keterangan keluarga. Almarhumah meninggalkan suami nama Insinyur Nikodemus Ubro MSI. Anak-anak: 1. Dr. Irene Ubro, 2. George A. Ubro, 3. Josas Victor Ubro, 4. Michael Yuriko Ubro, 5. Julian Argen van de Berg Ubro. Almarhum mengabdi pada pemerintah Republik Indonesia, terutama kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara selama 32 tahun, 3 bulan, 5 hari dan diberikan hak taspen. Almarhumah meninggal di Rumah Sakit Wahidin Makassar karena sakit pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah dalam usia 51 tahun 5 bulan 5 hari. Demikian daftar riwayat pekerjaan almarhumah Faliandra Maitimu. Langgur 8 Juli 2024. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tenggara tertanda Muksin Rahayaan SSTP MSI Pembina Utama Muda NIP 1977 0817 1995 11101. Amanat pelepasan oleh Inspektur Upacara.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan amanat atau prakata Bupati Maluku Tenggara, izinkan kami untuk perlu menyampaikan bahwa pada saat yang bersamaan Bapak Pejabat Bupati Maluku Tenggara sedang dalam melaksanakan tugas kedinasan yang tidak bisa diwakilkan. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kami ditunjuk untuk mewakili beliau sekaligus menyampaikan prakata Bapak Bupati, dan karena itu kami mohon izin dari Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan prakata atau sambutan Bupati Maluku Tenggara pada kesempatan yang berbahagia ini. Prakata Bupati Maluku Tenggara pada acara pelepasan almarhumah Ibu Faliandra Maitimu yang saya hormati, keluarga besar Ubro, keluarga besar Maitimu, dan terkhusus kepada Bapak Insinyur Nikodemus Ubro MSc beserta anak-anak yang saya kasihi. Yang saya hormati para pejabat pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang berkesempatan hadir di kesempatan ini, para pemuka agama, tokoh adat, serta sidang perkabungan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Pertama-tama, izinkan saya mengajak kita sekalian untuk mari kita sama-sama menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan berkat-Nya, atas rahmat dan keridoannya, kita diperkenankan berkumpul di tempat ini dalam suasana duka yang paling dalam untuk mengikuti jalannya upacara pelepasan jenazah sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada rekan, sahabat, saudari terkasih almarhumah Nyonya Faliandra Maitimu Ubro atas jasa-jasanya kepada pemerintah, terutama kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Sekaligus kita berdoa, mendoakan dan menghantarkan almarhumah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Beliau telah dipanggil dengan tenang menghadap Yang Maha Kuasa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Wahidin Makassar dikarenakan karena sakit. Almarhumah meninggal dalam usia 51 tahun, 3 bulan dan 5 hari. Sidang perkabungan yang saya kasihi, hidup manusia di dunia ini adalah merupakan suatu perziarahan. Kita adalah musafir-musafir Allah yang sedang dalam perziarahan ke rumah Bapa di surga. Keyakinan kita mengajarkan bahwa setelah kehidupan kita berakhir di dunia ini, kita akan menemukan suatu kediaman. Kita akan menemukan suatu kediaman yang abadi. Dan harus difahami, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Karena kematian hanyalah peralihan dari dunia yang fana ini, dari dunia yang nyata ini,
kepada dunia yang baru, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan lautan tidak ada lagi. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem, surgawi turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan wahyu, pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Demikian firman Tuhan, Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Sidang perkabungan, walau hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan perjuangan, bahkan kesedihan, tetapi di kota kediaman abadi, Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau suka duka. Duka cita kita sebagai segala sesuatu yang lama itu pun telah berlalu. Sidang perkabungan yang kami kasihi, masa kerja almarhumah Nyonya Faliandra sebagai PNS dalam kurun waktu 32 tahun, 3 bulan dan 5 hari, almarhumah telah memberikan pengabdian yang total, serta kinerja yang baik, dan komitmen yang tinggi kepada negara, lebih khusus kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Almarhumah merupakan figur yang baik. Almarhumah merupakan figur yang sabar, pengayum dan teguh, memegang teguh prinsip dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Hal inilah yang patut kita teladani dalam menjalankan tugas-tugas kita, baik di lingkup pemerintah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, kami menyampaikan penghargaan dan hanya untayan kata terima kasih yang tak terhingga kepada almarhumah atas pengabdian dan teladan yang begitu baik yang telah ditunjukkan selama masa pengabdiannya. Dan dalam kesempatan ini pula, mari kita membuka hati kita untuk memberikan kata maaf atas segala salah dan hilaf almarhumah selama bersama dengan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Serta marilah kita iringi kepergian almarhumah dengan doa yang ikhlas, kiranya Tuhan yang Maha Esa memberikan tempat terbaik di sisinya. Kepada seluruh keluarga, kaum kerabat, handai tolan yang ditinggalkan, terkhusus kepada Bapak Insinyur Nikodemus Ubro bersama anak-anak, semoga diberi ketabahan, kekuatan dan kesabaran atas duka yang dialami saat ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat jalan Ibu Faliandra Maitimo Ubro. Jasa-jasamu dan pengabdianmu terhadap pemerintah akan selalu kami kenang. Demikian
yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan berkat dan anugerahnya kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom. Pejabat Bupati Maluku Tenggara, cap tanda tangan Dr. Andus Jasmono, MSc. Penghormatan terakhir kepada jenazah almarhumah Ibu Valiandra Maitimu dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada jenazah almarhumah Nyonya Valiandra Maitimo Ubro, hormat, gerak, tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara kedinasan dalam rangka pelepasan almarhum jenazah almarhumah Ibu Valiandra Ubro Maitimu telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan menyesuaikan. Inspektur Upacara disilahkan kembali ke tempat. Pemimpin upacara dan pegawai negeri sipil yang hadir disilahkan kembali ke tempat. Dengan demikian, upacara pelepasan jenazah almarhumah Ibu Valiandra Maitimu secara kedinasan dinyatakan selesai. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada pihak keluarga. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan seluruh kehidupan kita bagi Tuhan, dan kita ada dalam kebaktian pemakaman di saat ini. Mengawali ibadah ini saya jemput saudara-saudara berdiri. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Sakit, susah, dan percuma berlelah. Bila kurang pasrah diri dalam doa pada. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan banyak hilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita, doa padanya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Ialah yang menjadikan kita dan almarhumah Ibu Valiandra Maitimu Ubro menurut gambarnya, dan tidak pernah meninggalkan kita binasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin ya amin. Haleluya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegak. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah duka cita ini, mari secara berbalas-balasan kita naikkan pengakuan dan harapan kita. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Engkau memperkenankan kami menjalani waktu dalam kesementaraan. Kepadamu Tuhan pengakuan dan harapan kami, betapa Engkaulah Allah Tuhan kami yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu kini dan selamanya. Amin. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan itu yang tepat. Mungkinlah kita lihat oleh awan yang tebal di atas segala musuh, kami kasih yang pekat. Besok dan tanpa pelangi, bagainya yang teguh di balik dari kasih. Jika badai menyerangmu dan menyerangmu, badai itu terbengkalai. Jadilah di atas awan langit kasih yang tepat. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah berjanjinya, jangan lagi kau gentar.
Gereja Protestan Maluku anggota PGI, Klasis Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual, Jemaat Anugerah. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Riwayat hidup dan pelayanan almarhumah Ibu Valiandra Maitimu Ubro. A. Riwayat hidup. Ibu Valiandra Maitimu Ubro lahir di Ambon pada tanggal 29 Januari 1973. Anak pertama dari 3 orang bersaudara, anak dari pasangan suami istri, Bapak Alex Maitimu almarhum dan Ibu Ruth Huka. Saudara-saudari dari almarhumah Ibu Valiandra Maitimu Ubro: 1. Marlen Maitimu, 2. Ronaldo Maitimu. Ibu Valiandra Maitimu menikah dengan Bapak Nikodemus Ubro dan dikarunia 5 orang anak. 1. Irene Ubro, 2. George Andrawan Ubro, 3. Victor Joses Ubro, 4. Michael Juniko Ubro, dan 5. Julian Arjen van de Beer Ubro. B. Riwayat pelayanan. Almarhumah Ibu Valiandra Maitimu Ubro semasa hidupnya sangat aktif dalam pelayanan gereja, antara lain: 1. Menjadi pengurus Wadah Pelayanan Perempuan Unit Galilea 1 periode 2005-2007, penyesuaian periode 2005-2010 dengan jabatan sebagai bendahara. 2. Menjadi pengurus Wadah Pelayanan Perempuan Unit Galilea 1 periode 2010-2015 dengan jabatan sebagai bendahara. Ibu Valiandra Maitimu Ubro sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Segala upaya telah dilakukan demi kesembuhan almarhumah, namun semuanya ditentukan oleh Tuhan. Sehingga pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah, Ibu Valiandra Maitimu Ubro mengembuskan napasnya yang terakhir dalam usia 51 tahun 5 bulan 6 hari. Selamat jalan almarhumah Ibu Valiandra Maitimu Ubro. Semoga tenang bersama Tuhan Yesus Kristus di sorga. Kidung Jemaat 441. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Di saat ini kita akan dihiburkan dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar bersama terambil dalam kitab kudus Perjanjian Baru, yaitu pertama Tesalonika 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Pertama Tesalonika 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18.
Ketika kita menemukan bacaan firman Tuhan, biarlah Alkitab kita terbuka dan marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup. Di tengah-tengah kedukaan yang kami rasakan di saat ini, bersama-sama dengan keluarga Maitimu Ubro, kami rindu untuk membaca sebagian dari berita firman-Mu. Olehnya itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu, mari datang menuntun menguasai semua kami yang hadir di saat ini. Dan terkhususnya bagi Bapak Iwan dan kelima anak, juga keluarga Maitimu dan Ubro. Agar ketika firman ini kami baca dan dengar, kami sungguh-sungguh mengerti dan menjadi bekal serta kekuatan bagi kami dalam menapaki hari-hari hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk membaca dan mendengarkan apa kata firman-Mu bagi kami di saat ini. Amin. Firman Tuhan dengan judul Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kamu tidak percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, keluarga Bapak Iwan dan anak-anak keluarga besar Ubro, Maitimu dan pertalian, bahkan kita semua yang hadir dan ada di tempat ini merasakan kehilangan dan duka cita yang mendalam atas kepergian istri, mamah, ibu terkasih kita. Segala upaya telah dilakukan oleh keluarga terkasih agar ibu terkasih bisa sehat. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan mengambil pulang ibu terkasih dari tengah-tengah kehidupan Bapak Iwan dan anak-anak. Kehilangan dan kematian adalah satu fakta kehidupan. Kita semua pernah mengalami duka cita itu. Tetapi ketika kita semua pernah mengalami duka cita itu, tak seorang pun dari kita yang mungkin mau untuk berduka. Duka cita itu tidak meruntuhkan bangunan tembok iman kita. Duka cita itu tidak membuat lantas kita kurang percaya kepada Allah. Tapi yang Paulus mau katakan, kalau hari ini dalam duka cita yang terjadi itu, firman Tuhan ini mau mengingatkan saya dan saudara-saudara untuk belajar
dari teladan Rasul Paulus, teladan di dalam Alkitab ini, bahwa sekeras apapun ujian kehidupan, seberat apapun kesedihan dan duka cita, letakkanlah pengharapan itu di dalam Yesus yang sudah mati dan bangkit itu. Ia penolong dan penghibur dan penyelamat kita. Duka cita orang percaya pasti disertai dengan janji penghiburan Allah. Duka cita yang terjadi kepada Bapak Iwan dan keluarga, mari kita lihat ini sebagai cara Allah mengasihi keluarga terkasih. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Berharap kepada manusia, suatu saat kita akan mengalami kekecewaan. Tapi pengharapan di dalam Allah tidaklah sia-sia. Allah akan menyediakan penghiburan dan kekuatan bagi kita yang kita perlukan. Kebaikan Allah tetap dialami dalam duka cita, namun tidak berhenti untuk diri kita sendiri saja. Kita harus menjadi agen Allah untuk saling menguatkan. Di dalam pembacaan kita pertama Tesalonika 4 itu, pada ayatnya yang ke-18 dia katakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bahwa ketika Allah memberikan pengharapan, ketika Allah menolong kita di tengah-tengah duka cita, ketika Allah menguatkan Bapak Iwan dan anak-anak untuk menghadapi duka cita yang terjadi ini, berita ini, kekuatan dari Tuhan ini yang harus dipancarkan, bahwa Mama Fali boleh pergi untuk selamanya. Mama boleh pergi untuk selamanya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Iwan dan anak-anak tetap kuat menghadapi ujian yang terjadi ini, menghadapi duka cita yang terjadi ini. Karena firman Tuhan berkata kepada kita dalam Mazmur 116 ayat 5, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dan itu pun sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pun juga. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buku. Dan karena itu selamat jalan Mama Fali, Bapak Iwan dan anak-anak akan tetap berdiri pada pengharapan di dalam Yesus. Dan jalan itu Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Supaya kedukaan ini Allah akan ubah itu menjadi sukacita yang abadi bagi keluarga yang berduka. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Ibu Bapak, kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara Ohoi Ohirenan. Dipersilahkan.
Sama semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman Rasul yang kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Kudus, lahir dari Maria, yang menderita dan bertambah Pontius Pilatus, disalibkan, mati kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak dipersilakan duduk kembali. Kidung pujian dari ukulele Tibiwan dipersilakan. Mari Ibu Bapak kita satu dalam doa syafaat di saat ini. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh keluarga besar Ubro, Maitimu, Huka, dan Pertalian, atas dipanggil pulangnya istri, mamah, kakak terkasih almarhumah Ibu Valiandra Maitimu Ubro pada hari Jumat 5 Juli 2024, kami datang kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini, Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itulah credo kami, pengakuan kami atas kedaulatan Tuhan bagi seluruh kehidupan kami.
Ketika kematian ini terjadi Tuhan Allah, kami datang kepada Tuhan dan ada di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Iwan dan semua anak-anak, menandakan duka cita yang terjadi atas keluarga Ubro Maitimu ini. Adalah duka cita kami bersama. Dan kami ada di sini untuk saling menguatkan, saling menopang di tengah-tengah duka cita yang terjadi ini. Dan karena itu kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan seorang istri, seorang ibu yang luar biasa di tengah-tengah keluarga Ubro ini. 51 tahun 5 bulan 6 hari Tuhan izinkan ibu terkasih untuk hidup berbagi bersama. Kini dalam usia ini Tuhan mengambil pulang. Dan karena itu Tuhan kami berdoa, jika selama 51 tahun 5 bulan 6 hari selama ia hidup, mungkin saja ada kata, mungkin saja ada perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama suami, anak-anak, bahkan keluarga ini. Kami mohon Tuhan mengampuni ibu terkasih. Dan di dalam keampunan itu kami percaya sungguh, ketika ia menghembuskan napasnya yang terakhir, ia telah bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami selaku orang-orang percaya. Dan karena itu, di tengah-tengah itu pengharapan kami itu, kami berdoa bagi Bapak Iwan. Tuhan, kuatkan Bapak Iwan selalu. Di tengah-tengah duka cita yang terjadi ini, Tuhan kasih hikmat kepadanya. Di dalam hikmat itu ia akan menemukan kekuatan, ia akan menemukan kesehatan yang terbaik, keselamatan dari Tuhan, bahkan berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan selalu menguatkannya, meneguhkannya. Bahkan saudara-saudari dari Ibu Fali, Ibu Marlen, Bapak Ronaldo Maitimu, Tuhan kuatkan mereka. Bahkan Mama terkasih Ibu Ruth Hukah Maitimu yang ada, Tuhan berkati Ibu terkasih dalam hari-hari ketuaannya. Berkati kelima anak terkasih yang ditinggalkan oleh almarhumah Iren, George Endrawan Ubro, Victor, Mikael Juniko, dan Arjen Ubro. Kelima anak terkasih dengan seluruh kehidupan mereka, Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka di tengah-tengah duka cita yang terjadi. Mereka merasakan kehilangan kasih sayang seorang mama, seorang ibu di tengah-tengah hidup mereka. Tapi biarlah kasih Tuhan selalu ada menguatkan kelima anak terkasih, supaya apa yang pernah diajarkan dalam nasihat, dalam teladan-teladan hidup ibu terkasih kepada mereka, mereka tetap menghidupkan itu di dalam seluruh kehidupan mereka. Semua keluarga Ubro Maitimu, Hukah, dan Pertelian yang merasakan duka cita yang terjadi ini, kami bawa mereka dengan segala kehidupan mereka kepada Tuhan. Semua topangan dari setiap orang, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, semua yang hadir di tempat ini, kami bawa mereka pun juga ke dalam tangan Tuhan, supaya seluruh kehidupan kami yang Tuhan masih percayakan untuk kami hidup sampai saat ini, biarlah itu kami tetap menjadi berkat di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di sorga, sebentar lagi Tuhan
kami akan membawa jenazah almarhumah Ibu Faliandra Maitimu Ubro ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Biarlah Bapa kuatkan kami, mampukan kami. Cuaca ini Tuhan kendalikan, supaya perjalanan kami ke tempat pemakaman itu bisa berlangsung dengan baik, dan kami kembali pun ke rumah duka ini untuk melaksanakan kebaktian pengucapan syukur itu pun juga dapat berjalan dengan baik. Ini seluruh doa kami. Kami taruh doa ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan. Amin. Ibu Bapak, kita akan ikuti ucapan terima kasih dari keluarga. Bapak Ibu saudari-saudari yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah beta Pendeta Raymond Tuana Kota, Pendeta Jemaat GPM Tual, sebagai nitutin dari almarhumah Ibu Faliandra Maitimu Ubro, mewakili keluarga besar untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yang terhormat Ketua Klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual, Klasis Ki Besar, Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara, dan Wakil Uskup Ki Kecil, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, yang terhormat staf ahli Bupati, asisten Sekda, dan pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tenggara, para pimpinan BUMN, BUMD Kabupaten Maluku Tenggara, yang terhormat Ketua Majelis Jemaat GPM Anugerah bersama semua perangkat pelayan, yang terhormat Ketua Angkatan Muda GPM Daerah Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual, yang terhormat Ketua AM GPM Daerah Ki Besar, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, yang kami hormati keluarga besar Larin Baba Wirin Soso, yang tidak disebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Shalom. Kehilangan orang yang kami cintai karena peristiwa kematian tentu menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga besar Maitimu, keluarga besar Ubro. Tetapi Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi semua keluarga untuk melalui duka cita ini dengan pengharapan dan syukur. Karena itu, atas nama keluarga, kami hendak berterima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama kami melayani almarhumah selama menjalani perawatan hingga menghembuskan nafasnya yang terakhir. Atas nama keluarga kami tidak dapat membalas semua amal baik yang ibu bapak, saudara-saudara lakukan. Semuanya itu akan menumbuhkan berkat, sukacita dalam kehidupan, serta menjadi penghiburan sejati bagi kami yang berduka. Di tengah-tengah kedukaan ini,
sebagai keluarga besar, kami semua percaya bahwa almarhumah yang adalah perempuan yang sangat kami kasihi akan diterima di sisi Tuhan. Tuhan Yesus sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, ada satu perkataan yang dia ungkapkan. Dalam kelemahan, kelesuhan, dan ketidakberdayaannya, dia sempat menyampaikan sudah selesai. Dan mungkin pada saat almarhumah menghembuskan nafasnya yang terakhir, ungkapan sudah selesai itu juga diungkapkan di tengah-tengah kelemahannya. Sebab dia sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Dan semua yang Tuhan buat itu baik adanya. Karena itu kami menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara bersama Ibu. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada staf ahli Bupati, asisten sekda beserta pimpinan OPD lingkup Kabupaten Maluku Tenggara, pimpinan BUMN, BUMD Kabupaten Maluku Tenggara. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat GPM Tual, GPM Anugerah, bersama seluruh perangkat pelayan, khususnya di unit sektor Galilea 1. Kami menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudari Rukun Teresia. Menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada pengurus wadah pelayanan laki-laki, wadah pelayanan perempuan Galilea 1. Kami pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pengendalian Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara beserta para pegawai. Kami pun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Direktur dan tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sat Situbun Langgur. Demikian pula Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Kami pun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, semua keluarga, sahabat, teman, dan handai tolan, bahkan semua yang tak sempat kami sebutkan satu demi yang lain. Atas nama keluarga almarhumah, kami pun memohon maaf jika semasa hidupnya almarhumah melakukan banyak kesalahan kepada semua pihak, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatannya. Maaf yang saudara-saudari berikan dengan penuh ketulusan akan menjadi doa. Ya, maaf yang saudari-saudari berikan itu akan menjadi doa yang mengiringi perjalanan pulang almarhumah ke dalam pangkuan sayang Tuhan Yesus. Dan banyak untuk semua partisipasi, dan banyak untuk semua topangan dan dukungan. Tanpa semua topangan dan dukungan itu, kami keluarga tak dapat berbuat apa-apa. Semoga semua topangan dan dukungan itu kami tetap mendoakan kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati semua kita dengan berkat-berkat yang tidak pernah berkesudahan. Akhirnya kami juga mengundang ibu dan bapak, saudari-saudari semua, untuk setelah ini kita mengantarkan jenazah almarhumah ke tempat pemakamannya yang terakhir. Dan setelah itu kita kembali lagi ke rumah duka ini untuk ada bersama dalam ungkapan syukur karena semua yang Tuhan buat bagi keluarga besar Maitimu Ubro, bahkan kita semua itu baik adanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Shalom. Perpisahan sebuah kata yang mengandung makna kesedihan. Selalu ada kecewa, selalu ada air mata. Dan pasti ada hati yang terluka.
Perpisahan memang menyakitkan saat kita terlalu larut akan kesedihan. Namun dari perpisahan itulah kita belajar arti sebuah kehilangan dan belajar untuk menghargai apa yang telah kita miliki. Setangkai bunga kasih yang dihadiahkan dengan tulus akan selalu menjadi simbol cinta sebagaimana dirimu yang berarti bagi kami. Peletakan setangkai kasih bunga, kami mengundang dengan hormat pejabat Bupati Maluku Tenggara yang diwakili oleh staf ahli Bupati bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Bapak Karel Rahajaan SS. Yang mewakili Forkopimda Maluku Tenggara, kami mengundang dengan hormat Wakapolres, yang mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara atau yang mewakili, yang mewakili Dharma Wanita Kabupaten Maluku Tenggara, yang mewakili Asisten Sekda Kabupaten Maluku Tenggara, yang mewakili pimpinan OPD, Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, peletakan setangkai bunga kasih oleh Ketua Klasis K Kecil dan Kota Tual, Sekretaris Klasis K Kecil dan Kota Tual, Ketua Majelis Jemaat GPM Anugerah, Pendeta Sektor Galilea, yang mewakili Majelis Sektor Galilea, yang mewakili pengurus Bakopel Sektor Galilea, peletakan setangkai bunga kasih oleh Wakil Uskup Kiai Kecil, Pastor Paroki Ohejang, Ketua MUI Maluku Tenggara, Kepala Kantor Kandepak Maluku Tenggara, mohon maaf Kepala Kemenak Maluku Tenggara, Ketua Majelis Jemaat GPM Tual atau yang mewakili,
Ketua Majelis, Ketua Klasis Kiai Besar, Ketua Majelis Jemaat Ohoy Renan, Pengurus Daerah AMGPM Kiai Kecil dan Kota Tua, Ketua Majelis Jemaat Elat, Pengurus Unit 1 Galilea atau yang mewakili, Pengurus Cabang Gloria, Pengurus Ranting Siloam 3, peletakan setangkai bunga kasih Direktur RSUD Karel Satsui Tubun Langgur atau yang mewakili, Kepala Ruangan IGD Karel Satsui Tubun Langgur, yang mewakili para dokter dari RSUD Karel Satsui Tubun Langgur, yang mewakili perawat RSUD Karel Satsui Tubun Langgur, yang mewakili stasi Ohijang, Kepala Ohoy Renan, disilakan. Atau yang mewakili kasih yang tulus tercurah pada Ibu dalam pelukan hangat cinta merasuk jiwa. Pengorbanan Ibu sungguh bermakna, pengorbanan Ibu tidak terhingga. Menghargai setiap detik pengorbanan, setiap langkah, setiap usaha. Peletakan setangkai bunga kasih. Oma Ibu disilakan. Setangkai bunga kasih akan diberikan oleh Oma Ruth.
setangkai bunga kasih dari Bapak MP Paliama dan Mama Nengsi Ubro. Setangkai bunga kasih dari Mama Non Vero Ubro. Setangkai bunga kasih dari keluarga Bapak Denny Ubro dan Mama Weli Ubro. Setangkai bunga kasih dari Mama Tualin Ubro. Setangkai bunga kasih dari Bapak Inyo Ubro dan Mama Nela Ubro. Setangkai bunga kasih dari Bapak Fendi Ubro. Setangkai bunga kasih Bapak Deki Ubro dan Mama Ani Ubro. Setangkai bunga kasih dari Mama Alen Mai Timu. Setangkai bunga kasih dari Bung Ronaldo Mai Timu. Setangkai bunga kasih dari Pendeta Rei Anak Tua Nakota. Setangkai bunga kasih dari anak cucu Oma Fali. Setangkai bunga kasih dan ciuman terindah dari kelima anak tersayang Dr. Iren Ubro.
Anak kedua George Andrawan Ubro. Anak ketiga Victor Joses Ubro. Anak keempat Michelle Juniko Ubro. Dan anak yang kelima Julian Arjen Van Dabar Ubro. Inilah persembahan kasih anak-anakmu Mama, dan setangkai bunga kasih dan ciuman manis dari suami tercinta Bapak Iwan Ubro. Sayang, Mama yang selalu baik hati, entah bagaimana kami harus membalas kebaikan Mama. Mama selalu menanyakan keadaan kami. Nah, apa kamu sudah makan? Nah, apa kamu sudah tidur? Saat kami sedih, Mama lah orang yang pertama kali mengusap air mata dan memeluk kami. Saat kami gembira, melihat senyum tulus di bibir Mama. Mama bagaikan malaikat tak bersayap, kasih sayangnya sepanjang masa, yang tak kenal lelah mengajarkan kebaikan, yang tak kenal lelah pantang menyerah walaupun dilandai susah, yang lantainya seluas samudera. Mama
Tak kuasa kami menahan semua ini. Tak percaya untuk kami melihat ini. Apakah benar itu dirimu, Mama? Terdiam bisu tanpa bersuara, terbaring di tengah-tengah kerumunan. Lantunan lagu terdengar, mengiring sedihnya hati. Kau hanya diam tak bergerak, Mama. Mama, menangis itu yang ku bisa. Berontak tak akan mengubah semua. Kami ikhlas Mama pergi, karena itu bisa membuat Mama tenang. Maafkan jika anak-anakmu ini belum bisa memeriahkanmu, Mama. Hanya doa yang kami selalu panjatkan untuk Mama. Semoga damai di alam sana bersama Tuhan Yesus. Kami sayang Mama. Mari kita angkat pujian bersama. Di jalanku, ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijadikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku mengunggung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Saudara-saudara, di dunia ini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, tetapi Allah telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal. Dengan keyakinan ini, marilah kita membawa jenazah almarhumah Ibu Valiandra Maitimu Ubro ke tempat pemakamannya, dan kita serahkan almarhumah di dalam rahmat Allah. Amin. Kesempatan diberikan kepada keluarga, sahabat, rekan kerja untuk menatap wajah almarhumah. Sesudah itu peti jenazah ditutup.